Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mari siapkan kewarasan Anda ketika mendengarkan video ini. Siapkan nurani dan kecerdasan Anda untuk menyimak bagaimana orang ini nampak kesurupan, memberikan argumentasi yang hanya mempermalukan dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa menghalangi orang yang sudah berpindah keyakinan untuk tidak memiliki atau tidak memakai istilah-istilah kesukuannya ketika sudah berpindah keyakinan. Dan ini terjadi kepada apologetik Kristen yang sangat begitu banyak melayani orang-orang yang belum percaya. Mari teman-teman, mari waras. Tidak perlu kepanasan, karena orang cerdas dia pasti dapat menggunakan akal sehatnya untuk melihat fakta dan belajar dari dalamnya. Ini dia videonya. Terus. Nah, cuman saya minta izin, tolong jangan dibawa-bawa nama Aceh. Nggak boleh. Saya tidak akan dengar lagi kamu sekarang. Kamu sekarang turun, saya tidak akan dengar lagi omongan kamu. Tunggu dulu. Bukan penting banget omonganmu itu. Tidak akan, no, ya. Kalau kemarin aku dengar, no, tidak mau dengar. Kemarin aku dengar. Hari ini Pendi Aceh tidak akan dengar omongan kau itu. Sebab apa kamu nggak mau dengar? Ketika teman-teman kau dari Aceh menghina aku, kau di mana? Aku tidak ada mendengar. Nggak kau dengar, makanya Tidak, terhadir aku sesekali, ada di ya. lain. 2 minggu. Saya bilang, Mas. 2 minggu aku ganti nama. Orang Aceh, orang kampung kau itu, ya, menghina aku bukan gara-gara nama Aceh. Itu biar kau tahu. Tapi gara-gara saya percaya kepada Yesus. Haleluya. Ya, jangan kau bawa-bawa nama Aceh. Nah, kalau kamu suka, kalau kamu memang mau, kamu pakai apa lambak Aceh? Pakai. Siapa yang larang kau? Kemarin saya menghargai kamu. Sekarang, no. Tidak lagi. Oke, Pak Lambak? Ya. Nah, kemarin saya hargai kamu. Tapi hari ini, sore ini, jam 16:11, saya katakan sama kamu, tidak. Itu masalah kamu nggak menghargai, itu terserah kamu. Ya terserah kamu. Saya selaku hak saya, Hak saya kamu apa? mengingati. Terus hak kamu apa? Anda. Apa hak kamu? Mengingati Anda. Apa Jangan hak membawa kamu? nama Aceh seperti ini. Apa urusannya dengan Kalau kamu? begini, Apa Anda membawa urusannya nama dengan kamu? Aceh, berarti Apa Anda urusannya? menebar kebencian bagi kami. Apa urusannya dengan kamu? Urusannya karena saya orang Aceh, asli darah Aceh. Saya juga asli dari Aceh. Kalau kamu asli darah Aceh, pulang kemari kita debat masalah hukum agama kamu. Udah sekarang kita debat. Jangan di sini. Nanti saya pulang, kamu potong leher saya. Ini masalah kamu, panutan kamu. Kamu percaya tidak? Kamu percaya beberapa tahun ke depan, ya, akan banyak orang Aceh yang percaya kepada Yesus. Kalau Anda berarti gentleman, coba balik ke Aceh, saya fasilitaskan. Itu bukan gentleman, bro. Itu bukan Kalau gentleman. Anda gentleman, Tetapi Anda betul itu bunuh diri dengan apa namanya, yang ya. Anda bawa. Itu bukan Saya gentleman. Itu bukan gentleman. Saya bisa ikut Anda. Kamu ingat kata-kata saya. Ya. Ya. Ingat kata-kata saya hari ini, hari Senin, pada tanggal berapa ini Bang Putih? 6 bulan 5. Tanggal 6 bulan 5, kamu ingat kata-kata saya. Kalau Anda gentleman, berarti Kamu dengar kata-kata saya. Kalau kamu gentleman, buka muka kamu. Saya melihat muka kamu. Coba buka. Buka muka kau. Apa ini je? Gam jantung ya. Nah, apa yang apa? Kenapa? Kamu pikir saya takut? Saya juga orang Aceh. Jangan ngancam saya. Jangan kau ngancam saya. Hah? Saya tidak pernah takut. Anak urusan. Mata bui kalian ya. Nira lagi aja. Memangnya kenapa kalau orang Aceh percaya Tuhan Yesus? Masuk Kristen. masa Anda percaya Tuhan Yesus, itu terserah Anda. Terus? Mana letaknya? Kenapa Anda marah? Saya yang marahnya, Bang, gini. Dia tahu selak beluk di mana bumi Aceh ini, sebagaimana bangsa Aceh ini, dia tahu. Mengapa dia bawa-bawa nama Aceh, walaupun dia berbeda agama, sekarang menuntut agama Kristen. Silakan, terserah sama dia. Saya Tuhan sayang sama Aceh, ya. Tuhan sayang sama Aceh. Tapi jangan Kamu bawa-bawa. ingat hari ini, omongan saya. Di Aceh Ya. ini agama 100%. Kamu ingat omongan kamu ingat omongan saya. 2.000. Kemari. Orang Aceh ke Kristen. 1.000, 2.000, 1.000, itu. Kamu ingat omongan saya hari ini? Ingat. 1.000, 2.000, itu. Silakan. Tapi yang yang menebar kebencian. Ini berarti menebar kebencian. Jangan takut murtad, bro. Banyak perasaan orang Kristen kalau diucat.
ataupun dibuat seperti ini Biasa sama saja. orang Islam. Biasa saja. Biasa saja. Sana. Memang Awal-awal agak dari Kalimantan saja. itu banyak Kristen dan Agama. Muslim lain yang datang. Sama juga masalah. Tidak ada masjid yang dirintiskan di sana sama sekali. Ini yang perlu dibasmi kayak gini. Hai bineka Mana ya. aparat kayak gini? Hai bineka. Kita di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Bineka ya. kebenciannya di mana? Bermacam agama ada, tapi jangan Bentar. dipercakapan seperti ini. Kan lama Bentar bang. Di mana kebenciannya? Coba kamu kasih tahu di mana kebenciannya. Di mana kebenciannya? Seperti Anda ngomong tadi dan seperti pembawaan Anda bawa-bawa nama Aceh. Siapa yang bawa nama Aceh? Anda tahu. Siapa yang bawa nama Aceh? Anda tahu. Siapa yang bawa nama Aceh? Seperti apa kalau orang Aceh berbalik ke agama lain? Terus Anda tahu. terus apa? Kalau Anda positif, kalau Anda umpamanya gentleman, saya kasih fasilitas, kita debat. Fasilitas potong leher. Kita Potong leher ya. bawa kita kami, kita debat. Saya sediakan tempat. Berani Anda tantangan itu? Habis itu potong leher. Kalau saya kalah, saya apa yang Anda suruh saya mau. Tapi kalau Anda kalah, Anda berani nggak mengucap 2 kalimat syahadat? Balik lagi. Untuk apa saya Ini balik? tantangannya. Berani Saya nggak? balik sama dengan saya masuk neraka. Ini Kalau saya balik. ada yang rekam ngomong, saya bertanggung jawab ngomong. Kalau saya balik ke agama kamu, sama-sama saya dengan bentar. Saya nggak memaksa Anda membalik. Kalau saya balik sama dengan saya masuk neraka. Kalau saya balik sama dengan saya masuk neraka. Kamu tahu itu, ya? Kamu harus tahu kalau saya balik sama dengan saya masuk neraka. Kamu harus tahu itu, ya? Anda gentleman. Oh, gentleman. Kami ku arti. Kuronya kita mau Islam. Kuronya kita mau Islam. Setiap kita berani menuntut agama sesuatu, kita harus berani gentleman untuk membuka Apa arti alif semua. lam mim? Apa arti alif lam mim? Sore ini saya jadi Islam. Apa arti alif lam mim? Berani enggak? Yang saya Hari bilang, ini. saya masalah Anda mau masuk Kristen silakan. Apa arti alif lam mim? Itu Sore ini saya balik. Kita ada hak masing-masing manusia ini. Hari Ditanya ini saya tuh. balik. Tapi Eh. jangan bawa-bawa nama Aceh. Ditanya Apa arti alif lam mim? ditanya apa arti alif lam mim? Coba jawab. Pak kami. Coba jawab. Apa arti alif lam mim? Coba. Sore ini saya balik. Apa artinya? alif lam mim? Apa arti alif lam mim? Hari ini saya balik. Apa arti alif lam mim? Coba. Karena secara hukum agama, Anda tidak kena tumpuk masuk ke agama lain. Pu arti alif lam mim. Zalikal bula raiba fihi hudal lil muttaqin. Pu arti alif lam mim. Uronya kita mau Islam lom. Menyodak Pak Saro ni hai apa dia agama Islam. Karena semua Hai. yang nak kena. Hai pu arti alif lam mim. Kali nanti buat Pak kita kuning nusurah. Bangai. Alif lam mim le. Lagi mandu mau Aceh? Apa seperti itu semua dari Aceh? Apa arti alif lam mim? Coba. Arti alif lam mim coba apa? Sore ini saya kembali jadi Islam. Iya, benar. Iya. Oh, oke. Oh, Tuhan Yesus tolong. Oh, Alif lam mim. iya. Oh, benar. Iya. Apa Nanti arti saya balik. alif lam mim? Nanti saya ketemu kita nanti ketemu ya. Siap. Iya. Iya. Lalu enggak orang tua Anda. Jangan Iya. Anda Ya, nanti kita ketemu ya. Nanti kita ketemu di Aceh. Kita sambil makan sate matang lumpang dua nanti ya. Kita sambil makan sate matang nanti kita ketemu ya. Sambil ngopi ya. Dia karena Sambil ngopi nanti ya. Apa arti alif lam mim ditanya? Arti alif lam mim apa? Hari ini juga kami kembali. Coba. 10 sendiri. Alif lam mim apa artinya? Sore ini saya jadi Kristen Islam lagi. Apa arti? Apa artinya? Alif lam mim. Alif Coba. lam mim apa arti alif lam mim? Ini kan Anda curi. Apa arti alif lam mim? Apa arti alif lam mim coba? Zalikal bula raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa arti alif lam mim? Ayo. Apa arti alif lam mim? Aku urat ube beting nah. Dia bilang menggonggong enggak sama kita kita. Alif lam mim apa artinya? Alif lam mim. Apa arti alif lam mim apa artinya? Sudah mendapat kebencian Anda. Alif lam mim tidak benci apa Ini artinya? Mas Nabirong, saya ngomong sama Mas Nabirong, tolong dipelajari. Alif lam mim apa alif lam mim? Kita nggak perlu ngomong menebar kebencian. Masalah membawa hukum agama kita masing-masing itu silakan. Tapi Tidak ada jangan bawa kebencian. menebar kebencian. Namanya alif lam mim. Tidak ada kebencian. Saya belum pernah bawa nama Kristen. Saya belum pernah bawa nama Batak. Walaupun saya banyak berkawan sama orang Batak, orang Kristen. Iya, karena Anda kan bukan Batak. Sama-sama kita menjaga. Tidak. Alif lam mim apa? Itu adalah hukum dari Tapi Islam. kalau ada mualaf dari Minahasa, dari Papua, oh tidak apa-apa bawa gitu. Ada mualaf dari Batak boleh. Kalau masalah dia bawa nama orang tua dia sendiri, nama dia sendiri, itu silakan. Saya kan udah bilang silakan. Karena Aceh ini bukan punya saya, bukan punya dia sendiri. Aceh Ya. ini mayoritasnya kalau dibilang udah memang mayoritas. Islam.
Ya. Jadi semua orang Aceh Islam sekarang udah mayoritas. Kalau saya mengucap umpamanya orang Kristen begini begitu, kayak mana perasaan kawan-kawan saya yang orang Kristen? Yang menghujat siapa, Jadi kita Bang? jangan menebar kebencian. Ini Tidak, seolah-olah menebar kebencian. Abang Siapa yang memframing. bilang? Bang Lamba. Bilang kalau orang Aceh nggak boleh jadi Kristen. Iya. Saya nggak bilang orang Aceh nggak boleh jadi Kristen. Kalau si Pendi mau jadi orang Kristen silakan. Terus masalahnya di mana, Bang? Tapi jangan Masalahnya di bawa mana? nama Aceh. Kalau Masalahnya dia bawa di mana? nama Aceh itu udah bawa semua orang Aceh. Tidak. Dia orang Aceh ngaku mati durhaka lah bang, kan memang dia orang Aceh. Bagaimana? Ya masalah dia orang Aceh. Orang Aceh kan banyak macam sekarang bang. Umpamanya kayak saya dulu, yang bukan lahir di Medan, saya besar di Medan, tapi nggak pernah saya bawa nama Medan. Ya kan abang orang Aceh ngapain bawa Medan? Iya. Kalau dibilang bang saya udah jadi anak Medan bang. Iya tinggal bilang aja Bang Anda dan nggak ada masalahnya saja, juga. Bang. Tapi kita clear. Kristen sama Islam itu kita di bawah NKRI, di bawah Bhinneka Tunggal Ika, masing-masing ada agama. Begini Bang Lamba. Jangan bawa kita kebencian, jangan bawa kita menebar kebencian. Seperti Datang ini. ke rumah Masalah saya. seperti mau masuk Kristen silakan. Tidak. Ke rumah saya, Jalan Cunyadin nomor 22 langsung. Sebentar. Kalau Anda, Oke, Pak, sebentar, Pak Tua, sebentar. kalau Bang Anda Tisiap, suruh Bang datang ke Tisiap. rumah Anda, untuk apa Pak? Sebentar. Kamu dengar. Enggak Bang Lamba. Sebentar. Bang Lamba. Bang Lamba, dengar dulu ya. Dengar dulu kami bicara ya. Silakan Bang Nabiro. Ya, Kamu gini, dengar Bang dulu, diam Lamba. dulu. Bang Lamba, kita bertanya, apakah Bang Pendi ini orang Aceh atau tidak? Orang Aceh bukan dia orang Aceh. Dia berhak nggak menggunakan nama Aceh itu karena dia adalah salah satu suku di Aceh. Dia lahir dari orang tua dan dia lahir juga di Aceh. Pantas tidak dia Bilang kayak menggunakan gitu. Dia asal usul agama apa bang? Sebentar. pelajari itu. Iya, sebentar dulu. Nanti kita akan lari ke sana. Oke. Nah, artinya ketika Bang Pendi adalah orang Aceh, dia lahir dan besar bahkan di Aceh, artinya layak dia mengatakan Pendi orang Aceh, betul? Iya. Oke. Lalu apa yang membedakan kalian membuat itu marah-marah karena dia adalah menerima Yesus sebagai Tuhan, atau kalau kalian nyebutnya orang murtad, gitu kan? Nah, apakah dia tetap bisa menggunakan Aceh? Pasti, karena dia memang orang Aceh dan dia lahir di Aceh. Lalu apakah dia tidak punya hak? Oh, tidak ada. Dia masih tetap punya hak di sana. Ya, nggak mungkin dia bisa dikeluarkan dari suku itu, ya, dan nggak mungkin dia bisa berubah menjadi suku lain gara-gara agamanya yang berubah. Jadi apa yang salah? Lalu abang bilang ini menebar kebencian. Apa yang membuat orang benci terhadap dia? Apa karena dia menggunakan nama Aceh? Gitu loh bang. Jadi jangan kita malah membuat satu framing orang-orang seolah-olah benci sama dia gara-gara dia seorang Aceh yang memang mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Lalu kalian katakan tidak bisa, orang Aceh harus Muslim. Itu sudah melanggar hak asasi manusia bang. Tidak bisa seperti itu. Semua agama, semua apapun itu adalah hak asasi yang paling utama, yang tidak bisa diganggu-gugat baik negara maupun perorangan. Jadi abang paham itu. Yang kedua, tidak ada pelanggaran hukum terhadap itu, ya. Dan dia berhak karena dia memang orang Aceh asli dan dia memang juga lahir di Aceh. Lalu kenapa Anda harus melarang yang menggunakan kata Aceh? Kalau abang bilang saya lahir di Medan, tapi abang bukan orang Medan. Abang bukan orang Medan. Abang cuma lahir dan besar di Medan. Tapi boleh nggak abang katakan abang orang Medan? Ketika abang keluar dari sana, abang katakan, oh saya orang Medan, tetapi suku saya Aceh. Tidak ada masalah di situ. Oke, sekarang kita ambil secara global yang lebih jauh lagi, yang lebih besar lagi. Ketika kita pergi ke luar negeri, saya bilang saya orang Indonesia, tetapi agama saya Kristen. Lalu kau bilang kau tidak pantas untuk menggunakan kau orang Indonesia karena mayoritas orang di Indonesia adalah orang Islam. Boleh? Tidak boleh. Saya berhak tetap menggunakan nama Indonesia walaupun mayoritas sebagai orang Islam di Indonesia. Padahal agama saya adalah Kristen atau Hindu yang paling kecil. Contohnya di sini, atau Karingan yang paling kecil lah yang diakui negara. Tetap saya punya hak mengatakan saya Indonesia. Jadi abang tidak boleh terlalu sempit pola pikirnya bang. Abang kan orang perantau, artinya abang harusnya lebih luas dengan cara berpikir abang. Gitu bang, jangan kita terlalu menyempitkan pemikiran kita. Oke, Gitu, silakan. Pak, udah. Oke, ini clear, kita ngomong. Udah, yang abang bawa tadi undang-undang. Dan pun yang abang bawa tadi tentang di bawah NKRI kita. Karena di bawah NKRI ini bermacam suku bahasa, bermacam agama kita. Jadi kenapa saya bilang tadi seolah-olah menebar kebencian? Abang pelajari. Ini tentang Mas Pendi ini asli dia dari agama apa? Lari ke agama apa? Satu. Udah itu apa ada abang pelajari tentang riwayat Aceh ini. Mayoritasnya di Aceh ini Islam.
Kalau masalah Mas Pendi itu hak asasi dia. Masalah dia mau masuk agama lain itu terserah. Saya nggak bisa maksa, nggak bisa melarang. Kalau pernah saya melarang Mas Pendi tentang masuk agama. Cuman yang saya larang, tolong. Malah saya bilang tolong lagi. Jangan bawa-bawa nama Aceh. Masalah Mas Pendi, umpamanya Mas Nabilang ataupun kawan-kawan kita yang Kristen lain mau main-main ke Aceh, silakan. Nggak ada hambatan bagi kita. Kalau dia membawa nama sendiri, umpamanya Mas Pendi ujungnya apa? Jangan bawa-bawa nama Aceh. Masalah Mas Pendi, umpamanya bin apa? Itu terserah. Malah dibawa nama orang tua pun terserah. Itu nggak ada hambatan bagi kita. Kalau Aceh ini Bang, ini biar Abang tahu. Nama Aceh ini, kalau dibawa nama Aceh ini, mayoritasnya dari pucuk sampai ke akar itu terbawa semua Bang. Makanya saya nggak perlu menebar kebencian. Karena apa? Banyak kawan-kawan saya yang agama Kristen, tinggal rumah pun banyak juga yang udah macam family sama saya, macam marga. Kalau saya bilang di Belawan, di Sundal, tapi saya kami duduk nggak pernah menebar kebencian. Malah kami sama-sama saling menghargai. Saya ada menebar kebencian nggak? Coba. Kalau kayak Di mana saya menebar Bapak kebencian? dengan hati yang Sebentar ya. Itu satu ya. Sebentar. Kapan saya menebar kebencian? Saya tidak pernah. Saya berdiri dan buka komal yang pertama untuk menguatkan iman orang Kristen. Yang kedua, memberitakan Injil. Nah, yang ketiga, saya perintah Alkitab. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Pergilah beritakanlah Injil kepada semua bangsa. Sampai ke ujung bumi. Saya tidak punya duit untuk beritakan ini sampai ke ujung bumi. Saya pergunakan media sosial sehingga Injil yang saya sampaikan di rumah saya lewat media sosial bisa terdengar di seluruh bumi. Di mana ada internet, di situ suara saya pasti kedengaran. Ya. Yang selanjutnya, kemarin saya sudah hapus nama Aceh. Bang Lambak tahu kan? Apa Lambak tahu kan? Saya sudah hapus nama Aceh. Abang tahu apa yang keluar ketika saya menghapus nama Aceh? Tanya Bang Nabirong. Bang, silakan Bang Nabirong. Halo Bang Nabirong. Oke. Kalau saya mau mengacu kepada sejarah, mari kita bicara sejarah. Ya. Apakah Aceh itu juga dulunya adalah Muslim? Kan tidak. Dulu dia juga beragama lain. Kenapa kita tidak kembali begitu saja? Tidak semua Bang. Dulu juga dia adalah masalah agama itu Bang. Orang Aceh tidak semua yang Hindu dulu. Oke, tidak semua. Ada yang masih aliran kepercayaan. Sebentar. Masih belum ada Islam semua orang Aceh. Belum ada Islam semua orang Bapak Aceh. Kunyol ngomongnya. Coba ngomong di Arab Pak. Masa Nabi Allah Abad ke-12, ke-13, mensiarkan agama Islam Pak. abad ke-12, agama apa, Pak? 13, Ada Aceh Fir'aun baru apa enggak, dimasukin Pak? ajaran Islam melalui Ada Samudra yang mengikut Pasai. Fir'aun apa? Ada yang mengikut Nabi Muhammad. Nabi Jangan Muhammad. baca. Jangan berbohong. Aceh, Pak. Oke, kita ke Bapak sejarah. mayoritaskan semua Bang Lambak. agama di Aceh ini agama yang itu. Tidak ada Bang Islam. Lambak. Di Jakarta. Bang Lambak. Tahun Tidak ada berapa Islam Islam selama masuk ke 13. Indonesia? Itu Bapak udah salah ngomong. Tidak. Tidak ada Islam sebelum abad 13. Iya. Itu Tahun Bapak yang berapa? bilang nggak ada Islam sebelum abad ke-13. Iya, Bapak buktikan saya tahun tahu, berapa? Pak. Tahun Saya berapa? tahu, sebelum menjabat, sebelum kedudukan Sultan Iskandar Muda, siapa yang duduk Pak? Itu Islam apa enggak? Aduh, kacau. Tahun Sultan apa saya berapa? dulu? Apa itu Pak? Tahun berapa Iskandar Muda, buah? Tahun Baru berapa? pelajari itu Pak. Berarti kalau Bapak ngomong kayak gitu, Iskandar Muda Bapak bukan Islam kan? Tahun berapa Iskandar Muda? Kayak gitu kita jangan ngomong Pak. Jangan kita umpamanya enak di angin, kita ngomong angin. Enak di laut, kita ngomong badai. Jangan kayak gitu kita Pak. Tahun Itu kalau kayak berapa? gitu cara Bapak ngomong, Tahun itu Bapak berapa? dapat kebencian. Tahun Kalau berapa? Bapak tahu Abad undang berapa Iskandar NKRI, Muda? Bapak di bawah Bhinneka Tunggal Ika, Bapak tahu undang-undangnya. Masalah keagamaan kita. Tidak lama lagi. Tidak boleh. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Perbedaan. Tidak lama lagi Aceh goncang. Ini yang Tsunami murtad. permasalahannya, masalah Mas Tsunami Fendi mau masuk murtad. agama Kristen silakan. Tsunami murtad terjadi di Aceh. Silakan. Nama sendiri silakan. Jangan bawa-bawa nama Aceh. Tuhan sayang sama Aceh. Tuhan pasti menjamah Aceh. Akan Masalah semakin banyak. Allah Ta'ala yang menghukum manusia dan yang mengkaji manusia masalah bumi Aceh seperti apa? Itu Allah Ta'ala, bukan kita. Tuhan sayang sama Aceh. Tuhan sayang sama Aceh. Tuhan menjamah Aceh. Akan terjadi dari lahir udah mengucap 2 kali masad. akan terjadi hujan pertobatan di Aceh. Ya, akan terjadi hujan pertobatan di Aceh dalam nama Yesus. Tuhan jamah Aceh, Tuhan lawan Aceh dalam nama Yesus. Enak di air di air keruh, kita munafik. Jadi nggak enak di air sungai.
Masalah kita panutan agama apapun, itu Masalahnya dari tadi tuh kamu ngapain? Masalahnya kamu ngatur. Bang Pendi, abang ini siapa kok dari tadi dia ngomong Kamu ngatur-ngatur orang. menyampaikan ujaran kebencian terus dia? Siapa ini? Orang Aceh dia ini. saya asli Aceh bang. Saya nggak Kok abang menyampaikan ujaran kebencian terus dari tadi? Kenapa bang? Kamu framing dari tadi. Karena apa bang? Yang saya bilang tadi hari itu pun saya naik, saya bilang sama Mas Labirong kan Pak Bagus, sama Mas Pendi pun Pak Bagus saya bilang. abang Tapi kita tahu motifmu. Sebetulnya kamu itu nggak sepakat ketika ada orang Aceh terima Yesus kan begitu. Oh itu no, itu bukan Loh, kalau bang. gitu ngapain kamu ngatur-ngatur orang? Bukan. milik Coba abang suruh hapus nama Aceh. Sekarang saya turun nggak perlu saya. Oke, dengar. Oke, dengar saya dulu, dengar saya. Oke, Kalau dia dengar. mau masuk agama Kristen silakan. Oke, dengar saya dulu. Bang Lamba. Bang Nabirong, coba kasih tahu Bang, kenapa kita kembali ke nama Pendi Aceh? Silakan Bang Nabirong. Iya. Dengar dulu, Bang Karena Lamba. abang Lamba tahu juga dalam 2 minggu terakhir kita sudah mengganti nama dengan baik. Karena usulan teman-teman secara baik-baik diminta dengan sopan kita ikut. Supaya tidak ada hujatan-hujatan lagi. Tapi ternyata bahkan istri Bang Pendi dibawa-bawa, dihujat. Yang hujat orang Aceh. Ya. Iya. Dia bilang apa kemarin Bang? Dia bilang apa? Tahu kawin sama nenek-nenek. Kata Bang Pendi, saya bukan orang yang umur 25 tahun kawin dengan janda 40 tahun, kata Bang Pendi. Ya. Sampai dibilangin nenek-nenek apa segala, istrimu 2 dan lain-lain. Apa gitu kepentingannya? Abang bilang tolong kami sudah mau. Tapi ternyata teman-teman abang bukan itu tujuannya. Bukan tentang kata Aceh di dalam nama itu. Ya. Tetapi memang mereka dasarnya sudah benci karena Bang Pendi menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu dasarnya. Jangan abang membuat sesuatu yang bukan menjadi sumber masalah. Itu abang framing menjadi masalah. Yang Saya menjadi nggak masalah buat bukan masalah, Bang. Acehnya. Tidak, yang Saya nggak menjadi buat masalah yang bukan abang Aceh. bilang tadi ada rekan-rekan umpamanya yang dari Aceh menghujat Mas Pendi seperti itu, saya nggak tahu. Udah? Oh, jangan abang malah Kalau membutakan mata ketika saya ngomong di room kawan-kawan pun lagi ada dibahas masalah Mas Pendi. Saya bilang masalah dia mempanutkan agama Kristen itu silakan, kita nggak boleh memaksa. Oh iya, siapapun memang tidak boleh memaksa, itu hak asasi manusia. Kayak itu saya bilang, ini biar abang tahu. Kayak itu saya bilang, cuman udah oke sekarang dia nggak bawa-bawa nama Aceh. Mana saya bilang kayak gitu lagi. Tapi faktanya, hujat nggak? Dihujat nggak? Apa lagi? Buktinya, begitu saya buka Kamal tadi saya tengok, ini Pendi Aceh, makanya saya mampir. Biasanya Oh, iya. saya mampir, saya tengok itu kan aman, saya nggak ada komen, nggak ada pembahasan. Iya. Kami melakukan itu karena Oh, memang gini, kami umpamanya menjawab ini saya tanya sama Mas sebentar, Bang. Ini saya tanya sama Mas Nabirong, satu aja saya tanya. Ya, Kalau oke, silakan. umpamanya kawan-kawan saya ataupun saya buka room, saya buat tag di situ di atas, menghujat agama Kristen ataupun menghujat suku lain, kayak mana perasaan abang? Tidak, abang bagaimana coba? Di sini apa yang dihujat? Coba saya tanya, dalam nama Pendi Aceh, apa yang dihujat? Kalau masalah dia buat yang pertama ini Tuhan sayang Aceh, itu kan namanya Mas Nabirong buat nama ujungnya Oh. Aceh, Mas Pendi buat Aceh, ujung Pendi Aceh. So, itu kan mengasih tahu bahwa si Pendi dari Aceh, mayoritas Aceh ini kan Islam, berpanut agama Kristen. Nggak usah kita mengajak seperti itu. Kalau kita betul-betul mau suci, kita nggak usah seperti itu. Dari keyakinan hati oke. kita, lubuk hati yang dalam. Oke, jadi begini, Bang. Di mana hati kita yang dalam, Ketika disitulah kita berjunjung. Iya, Di mana iya, kita berpijak, ketika- disitulah kita berjunjung. Iya, oke, siap, sebentar. Ketika Bang Pendi bilang Tuhan sayang dengan Aceh, abang keberatan. Apakah Bang Pendi harus Saya mengatakan mengaku keberatan Tuhan kenapa? Mas Pendi sekarang Tuhan agamanya mengutuk apa? Aceh? Loh, Bang Pendi sudah benar Tuhan sayang dengan Aceh. Apa yang Anda beratkan? Apa di sana menghujat? Mas Pendi yakinkan Tuhan sayang sama Aceh? Lah, kalau Tuhannya Bang Pendi sayang sama Aceh, apa yang menjadi masalah? Itu seperti Bang, itu lelucon Bang. Kalau Loh, kata-kata kok lelucon? Di mana Abang, leluconnya? kalau abang ada peribahasa Bang, bertutur peribahasa kita ada dari Bro, sekolah kita diajarkan lamba, Bang. apa lamba, Kita ngerti apa lamba, peribahasa, Bang. apa lamba. Makanya apa lamba ya? Keluarkanlah kata-kata yang membangun ya. Contohnya, betul. Contohnya Tuhan sayang sama Aceh, terjadi pertobatan di Aceh, Tuhan mengasihi Aceh. Keluarkan, jangan kata-kata yang bisa membangkitkan amarah, kata-kata yang bisa membuat orang lain down. Pendi, biar abang Ya. tahu ya. Keluarkan kata-kata yang baik. Jangan dari sumber, dari mulut yang sama. Jangan dari mulut yang sama. Abang beristighfar. Mulut yang sama, abang menyebut nama Allah. Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi di mulut yang sama keluar kutuk. Di mulut yang sama caci maki. Di mulut yang sama makian. Jangan, Bang. Dari tadi saya di ngomong mulut ada keluar caci maki Bang. abang marah-marah dari tadi.
Iya, berarti apa? Bang. Abang marah-marah dari tadi. Pernah belajar, pernah kita sekolah, Bang. Cara tutur ngomong peribahasa ini, Bang. Abang marah-marah dari tadi. Kalau Batak ngomong keras kayak gitu, Bang, berarti oh dia benci. Oh dia buat kegaduhan. Abang, kita tahu ya, Siapa bilang nada orang marah. Batak, Nada dibilang dengar. lembut? Kita tahu nada marah dengan nada tidak marah kita tahu, ya. Saya teman-teman saya orang Batak semua. Ini saya di pasar, Bang. Nah, saya di pasar. Kenapa emangnya abang di pasar? Saya tidak larang abang di pasar. Iya, kita ngomong perlu nada yang keras, Bang, biar dengar. Oh. Abang selama ini, abang banyak abang kaji diri sendiri. Setiap orang ngomong, pernah abang tutup mic? Setiap orang pembahasan umpamanya adu argumen secara real, abang tutup mic? Itu bukan clear kita, Bang. Loh, saya tutup mic kalau dia tidak mau dengar, kita pasti tutup mic. Kalau tidak dua-dua. Itu kalau abang berarti Kalau dua-dua ngomong, siapa yang didengar? Ya. Tujuan kita tutup mic apa? Agar satu orang bisa ngomong, satu orang dengar. Nah, sekarang abang ngomong. Enak kali hidup, Bang, kalau orang mau dengar omongan kita semua. Lah, ya kamu buka kamar sendiri, kamu ngoceh-ngoceh sendiri. Tidak ada yang marah. Makanya kita kan Sepertinya abang kalau ini kita umpamanya clear, kita rasis, saudaraku. pendapat orang lain Iya. kita dengar. Itu dari si Sabar. Itu dari ada Bang Sabar dari Aceh itu. Halo Bang Sabar, silakan open mikrofonnya Bang Sabar. Halo Bang Sabar, silakan Bang Sabar. Assalamualaikum Pak Pendi. Waalaikumsalam. Nyo haba Aceh, bahasa Aceh, bukan bahasa Indonesia Pak Pendi. Bahasa Indonesia. Oke Pak Pendi. Yang tujuan Bang Pendi itu tulis tuh namanya Tuhan sayang ke Aceh, Tuhan apa tuh? Tuhan Yesus. Yang saya tulis Tuhan sayang sama Aceh. Tergantung abang mau artikan Tuhan mana? Kan dari abang dulu aku tahu. Enggak. Abang mengartikan Tuhan mana? Apakah abang mengartikan itu Tuhan saya atau Tuhan yang abang imani? Silakan. Kalau kami orang Aceh. Apa lamba jangan merokok apa lamba nanti kena. Apa lamba jangan merokok. Apa lamba tutup kamera? Itu Allah Bang, Allah. Ya sudah, abang imanilah itu. Iya, yang tujuan Pak Pendi itu tulis Tuhan itu Tuhan apa Bang ya? Tidak ada tujuan saya. Yang saya tujuan apa lamba kena ya? Apa lamba kena? Tujuan saya itu Tuhan sayang Aceh. Udah selesai. Tergantung abang beragama Islam, abang mengatakan oh Allah Subhanahu wa taala sayang sama Aceh. Abang aminkan. Karena posisi sekarang abang itu Tuhan Yesus. Kami seorang Aceh, Bang Pendi, kami orang Aceh. Satu orang pun nggak menerima kalau Tuhan Yesus itu sama orang Aceh. Satu orang pun nggak menerima. Siapa yang suruh abang terima? Dari tadi saya ada bilang, Bang harus terima Yesus ada. Enggak kan? Yang abang tahu nggak hari-hari ini Aceh itu mulai goncang. Daerah abang, daerah tulis itu aku tahu Pak Pendi. Daerah abang hari-hari ini goncangnya luar biasa loh. Ya. Saya bawa dalam doa syafaat saya, teman-teman saya bawa dalam doa syafaat. Apa yang dibawa? Tuhan, biarlah Injil bisa masuk ke Aceh lewat media sosial. Ini doa saya dan ini harapan saya. Harapan saya, Tuhan biarlah Injil bisa masuk ke Aceh. Bang Pendi. Ini harapan saya, Tuhan Injil bisa masuk ke Aceh. Tidak salah bagi abang ya silakan. Hati saya buat Aceh bertobat. Itu hati saya. Pikiran saya juga Aceh bertobat. Abang bisa lihat ada banyak orang Aceh yang sudah masuk Kristen. Dengar dulu saya, sebentar. Abang bisa lihat banyak orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus. Ya, mungkin hatinya untuk Aceh tidak sebesar hati saya untuk Aceh. Hati saya untuk Aceh besar sekali, Bang. Saya, Bang, berubah ketika saya percaya kepada Yesus. Berubah total. Abang bisa datang ke daerah saya, abang tanya ke orang-orang yang kenal saya, bagaimana jahatnya saya dulu sebelum mengenal Yesus. Tetapi setelah saya mengenal Yesus, saya diubahkan, Bang Sabar. Benar-benar saya diubahkan. Pikiran saya diubahkan, otak saya diubahkan. Ya, ada pembaharuan budi ketika saya percaya kepada Yesus dan tergenapi benar-benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup. Kalau kemarin hidupku aku terus hidup, aku maunya begini, Tapi sekarang bagaimana maunya Tuhan? Tuhan maunya saya beritakan Injil. Saya tidak berani beritakan Injil pulang ke Aceh. Saya pergunakan media sosial. Injil bisa masuk Aceh. Abang hujat saya terima, abang hina saya terima. Saya dikata-katain dengan kata-kata yang sangat kasar. Marahkah saya, Bang Sabar? Tidak, Bang Sabar. Tujuan saya apa? Injil. Apa arti Injil? Kabar baik. Ya, habaget. Kalau bahasa Aceh itu habaget. Jadi habagetnya lewat Injilnya long tu sampo nibak media sosial bahwa orang gedanya begeturi Injil yang teh Injilnya. Yang mana Injil itu? Seandainya Injil ini bukan kabar baik, Injil ini kabar jahat, kabar hoak, kabar jelek, tidak mungkin saya beritakan. Tetapi saya rela dihina. Ya, gara-gara saya memberitakan kabar baik, kabar Injil ini. Ini, seandainya ini bukan kabar baik, tidak mungkin saya beritakan. Dirimu bisa lihat komal-komal Muslim, mereka beritakan nama Yesus. Coba kamu suruh mereka misalnya beritakanlah nama junjungan kita, nama Tuhan kita,
Kenapa kalian juga memberitakan nama Yesus? Orang Kristen memberitakan nama Yesus, murtadin memberitakan nama Yesus. Ini kalian juga yang muslim, benar-benar muslim beritakan nama Yesus. Pernah nggak kamu berpikir seperti itu, Bang Sabar? Jadi artinya nama Yesus sekarang, nama Yesus sekarang itu sudah sering kalian dengar, ya. Dan nama Yesus ini benar-benar menggoncangkan. Nama Yesus benar-benar menggoncangkan kalian. Yang pertama, saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar. Sebentar lagi saya diam, kamu yang bicara, ya. Oke, ini mau ngomong sama Bendi sebentar. Silakan, saya sudah diam, sudah cukup saya ngomong. Saya mau ke kamar mandi sebentar. Saya mau ke kamar mandi sebentar. Silakan Bang Sabar ngomong, nih ada teman-teman saya, ada Bang Nabirong, ada Bang, Nggak ada apa-apa, Kak. aku Bendi aja, aku ngomong sama Bendi. Jangan bicara saja, ya. Ada Pastor Rusli Warfa, ada Om Willy Muslim ini. Ada Bang JDP. Pastor Rusli, Pak Oli, Shalom, Kak Sofi. Salam. Ya, shalom. Silakan Bang Sabar bicara. Unek Bang Sabar keluarkan. Apa yang disampaikan, sampaikan. Yang saya takutkan begini Bang Sabar, bukan saya takutkan, nanti dirimu akan menyayangkan gara-gara dirimu sering memprotes saya. Suatu saat bagaimana bila dirimu percaya kepada Yesus? Kak lagi buku ama, aku udah buku pelak-pelak orang Aceh kak. Pernah nggak kamu berpikir? Kamu pernah nggak berpikir apabila suatu saat kamu percaya kepada Yesus? Anak gua percaya kak lagi nutip mah, lagi buku ama. Saya dulu tidak pernah berpikir saya bisa percaya kepada Yesus. Tidak pernah kepikiran oleh saya. Orang Aceh kak sinangka. Ya. Silakan. Kakak dia bakal bisa pelak-pelak orang Aceh kayak apa gitu. Dia ini sudah caci maki. Bukan caci maki lah buku ama. Biarkan dia mengeluarkan punya mamanya. Apalagi saya terjemahkan. Saya dengan sukarela. Bajeng tak kata buat duduk di sini menyokahkan bajeng tapi aku begah kak. Dia itu anak bajeng. Kata butuh bukan tulis nang Aceh sini. Dia itu katanya anak di luar nikah kata dia. Dia itu. Terus? Yang kah anu udah ketuh lima anak niat nah kan. Dia itu anak setelah dilahirkan sama mamanya dia tidak percaya sama mamanya. Dia tidak sayang sama mamanya. Anu ngasih menteri tetap mai. Anak anjing aja ikut mamanya. Si Sabar tidak ikut mamanya, itu artinya. Daripada kah lagi anak asih lagi anak bu. Daripada dia seperti anak anjing, seperti anak babi. Kah Aceh ngajak wali kah? Sabar ke Aceh tidak berani pulang lagi. Nah, lu di Aceh aku dua epap mah ke. Saya di Aceh tinggal. Bawa lagi, keluarkan lagi punya mamanya. Kau nak bukan orang Aceh kan. Jangan panas-panasin orang Aceh. Ibek kat tulis orang Aceh. Coba jangan tulis Aceh di situ. Orang Aceh anak tu uang perempuan. Tidak panas orang Aceh. Tulis orang Aceh. Tulis orang Aceh bisa panas orang Aceh. Lu tak pegah-pegah kah? Banyak kali bicara dia. Sudah dia sesat, jangan sampai orang lain lagi sesat. Dia bilang harus percaya kepada Yesus katanya. Secara tidak langsung dia bilang dia harus percaya kepada Yesus katanya. Sabar, diam dulu ya. Saya Sabar, kamu tahu Sabar ya. 2 minggu saya ganti nama saya tidak pakai Aceh. Kenapa ketika orang kalian mencaci maki saya kamu diam? Kenapa? Sabar. Coba Sabar jawab. Saya 2 minggu buang nama Aceh. Saya tidak tulis nama Aceh. Saya ikutin cara kalian. Saya hapus nama Aceh. Tapi saya masih dicaci maki juga oleh orang Aceh, oleh teman-teman kamu. Kenapa kamu diam? Silakan Sabar. Bang Nabirong, saya ke kamar mandi dulu sebentar. Di mana si Lambak? Si Lambak tadi mau naik. Mana si Lambak? Silakan Lambak naik. Kamu mau naik silakan. Mana si Lambak? Si Lambak tadi mau naik. Apa maya dia kapag kari ko ingke pala dipendi dino dipendi Aceh pendi baju bu yo kodak pala biar tu na orang Aceh ya tulis na orang Aceh main tulis mata li Jawa li tulis tak wamta poi bu ma ebe gua kerja ke saya galak tak koi imban Aceh nyu tu buat bulo na orang Aceh tulis Aceh kakak bu tak boleh na musang tu nyo musang ka Kabuka angke, kabuka kamera lu musang ondro aku. Oh kayak jat pendi. Pendi baju puyu kayak jat. Pendi baju puyu kayak jat. Kakak tisak god lo. Bapak. Kakak besar dot lo, tak baik. Nanti aku mau baca. Raja Singa, doa i kono, ya apa mai benar-benar nyawa dia. Mau kan hingga kedua. Tunggu tu uang dulu tulis. I kono Raja Singa tu nak, baru tahu.
Kalau Kopi masalah itu. penamaan Tuhan saya Minta tu uang Aceh, dia gaji ke tulis nah Aceh. masalah isi dari Aceh. Tapi kalau kami orang Minang yang itu nggak bisa. Karena di Minang sangat bisa di kita belah. Bisa. อากาศโยปีถามมาจีน่าน้ำมูสร้างอากาศโยลุงมูสร้างมันจะเป็นดีลุงมูปกาบ้านจะเป็นดีกับพวกกระเทออากาศโยอยากปรับมาอยากดีกับเป็นมูสร้างจะเป็นดีลุงน้ำมูสร้างอากาศโยมันที่ร้อนน้ำมูสร้างอากาศโยก็orang Aceh kanโยลุงมูสร้างorang Aceh yang kuat ini tuh kim kuat mah di Cina nah ayo gua buka apa lu ngakah nyum tiro ngonji gua buka apa tapi itu gua lawak ya Saya nggak jadi kencing. Saya tahan kencing ini saudaraku. Aduh sabar. Aduh bang sabar. padahal orang Aceh kau hana benge gara-gara drone anu cara lagi ya banyak kemarin uang memandung dengar bahasa Indonesia ngomong bahasa Indonesia. Bang sabar dengar. lu hana Dengar dulu. Dengar dulu. Ini Bang Pendi, Bang Safri, Sebentar ya. nggak setuju Sebentar Bang Safri. Aceh, karena di Aceh itu bersesuaikan dengan syariat Islam. Ya sebentar dulu bro sebentar dulu kamu. Nanti kamu masalahnya nanti- orang yang menghina. Nanti kamu bicara. Sebentar dulu kamu. Sabar. Saya sudah hapus nama Aceh. 2 minggu saya hapus nama Aceh. Kamu lihat kan? Orang Aceh bilang kami apa? Apa perlu saya tunjukkan? Perlu saya tunjukkan bukti? Ini orang Aceh yang bilang, orang kalian yang bilang ya, saya keluarkan ya. Jangan kamu bilang saya ini pengecut ya. Saya ini dari dulu juga saya berani, bro. Apalagi saya setelah mengenal Tuhan yang benar, saya lebih berani lagi. Sebentar, saya tunjukkan kepada kamu ya. Mana tadi ya? Andika sudah kirim ke saya. Sebentar, supaya kamu bisa baca dan teman-teman di bawah bisa baca. Kenapa admin ya, moderator mengganti nama akun Pendi Sumatera, Pendi Asia jadi Pendi Aceh lagi. Oke. Sebentar ya, sebentar bro ya. Nah, baca nih. Coba kamu baca. Coba semuanya baca. Sekarang Pendi dah ganti bukan Pendi Aceh lagi. Dah Pendi Sumatera karena dah ketahuan asli dari Sumatera Utara. Sudah baca? Sabar open mikrofonmu. Mereka seperti itu bukan pendalilan, bukan berarti abang harus membalikkan nama abang lagi ke Pendi Aceh. Itu kan nggak sebagian orang ridho sama abang. Banyak sekali, bukan sebagian orang. Sama juga tidak sebagian orang yang marah sama saya. Ya, ketika kamu bilang tidak semua orang seperti itu, tidak semua orang juga seperti kalian. Kemarin saya ganti, kemarin saya ganti nama saya. Sama kan dengan ada yang kami di situ. Tidak, saya tidak ada urusan dengan saya. Tidak ada urusan saya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dengan baik. Agak panas lah ya, tapi kita santai saja. Ya, kalau kita mendengar teman-teman, ini karena alasan yang dibuat-buat, tetapi dipakai oleh kesukuan itu, karena alasannya mayoritas Aceh itu Islam. Ada Kristen tapi mayoritasnya Islam begitu ya. Nah teman-teman, kalau kita menyimak alasan daripada oknum muslim ini tidak masuk akal teman-teman. Sangat dibuat-buat, sangat menggebu-gebu tanpa berpikir lebih waras akan apa yang dia ucapkan. Boleh saja Anda sentimen, boleh aja Anda berkata-kata, tapi semestinya Anda itu perlu memikirkan sebelum mengeluarkan kalimat terkait apa yang Anda ucapkan. Karena kalau Anda asal bicara di tengah-tengah keadaan yang begitu banyak orang cerdas dan pintar, maka Anda terlihat botol sekali atau tidak berilmu, bahkan tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Pertama yang Anda harus tahu, bahwa setiap orang itu ketika berpindah keyakinan atau menganut satu agama tertentu itu dijaga dan diberi hak dan ruang oleh bangsa ini. Jadi Anda tidak punya kuasa untuk melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya benar. Dan itu dijaga, walaupun pada faktanya kadang-kadang ada yang memperlakukan si A yang berpindah ke keyakinan si B. Artinya, sekalipun dijaga masih ada cara-cara yang kurang tepat diperlakukan kepada orang-orang seperti itu. Yang kedua, siapa Anda yang melarang orang tetap memakai sukunya di dalam namanya ketika dia berpindah keyakinan? Anda juga tidak punya hak untuk itu. Masa kiranya karena orang itu, misalnya saya orang Batak, akhirnya meluk
agama tertentu, maka saya tinggalkan kebatakan saya. Tidak mungkin. Itu warisan yang tidak bisa dilepaskan dari diri saya, dari hidup saya. Itu tidak bisa dilepaskan walaupun saya menjadi agama tertentu. Walaupun saya berkeyakinan yang berbeda dari orang tua saya, itu tidak bisa dilepaskan bahwa saya tetap orang Batak. Jadi siapa Anda ketika seseorang itu pindah keyakinan dari Islam ke Kristen lalu tidak bisa memakai suku Aceh di dalam dirinya? Anda sungguh sangat sombong. Anda sungguh sangat pongah. Anda sungguh sangat tidak memberi ruang kepada kebebasan untuk memeluk agama. Apa hak Anda? Alasan Anda karena mayoritas Aceh itu Islam. Itu bukan alasan. Yang menjadi alasan di sini yang nampak sekali adalah ketidaksukaan Anda terhadap kekristenan. Karena kalian lihat bahwa ada orang Islam dari Aceh memilih untuk percaya kepada Yesus, lalu dia memberkati, berdoa bagi bangsa sendiri. Lalu Anda juga tidak berhak melarang orang berdoa bagi kebaikan orang-orang. Misalnya saya atau si Murtadin ini tadi lah, gitu ya. Dia ceritakan loh, hidupnya itu di masa dulu itu sangat suram, tapi ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya dia berubah 180 derajat, lalu dia mengingat masa lalu itu dan berdoa untuk Aceh supaya mengalami kemurahan Tuhan. Apa yang salah? Harusnya kalian ini atau oknum ini malu ketika banyak oknum tertentu yang bersuara, berkeyakinan, memiliki nilai-nilai keyakinan, tapi perlakunya kepada agama lain itu tidak tepat. Seperti yang barusan viral kita dengar. Bagaimana Pak RT yang katanya beragama justru menganiaya orang lain yang tidak seagama dengannya karena berdoa rosario lalu dilakukan hal yang seperti itu. Harusnya itu yang Anda lawan, bukan orang yang hidupnya sudah baik lalu berusaha meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang dia percaya untuk memberkati daerahnya. Apa yang salah? Makanya cara berpikir Anda lah yang keliru, yang harus diluruskan tuh. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang salah dengan Murtadin ini. Yang masalah adalah cara berpikir si orang ini. Ya kita juga nih, aku misalnya orang Kristen dari kecil, tapi ketika saya bertobat, saya berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi Aceh, dari Aceh sampai Papua, dari Merauke, ya dari Sabang sampai Merauke berdoa, semua suku didoakan. Kenapa? Bukankah itu sudah menjadi kerinduan setiap orang yang berniat baik? Kalau urusannya mereka percaya atau tidak itu urusan belakangan. Bukankah Islam juga agama syiar yang menyiarkan agamanya untuk mencari pengikut? Kalau agama Islam tidak agama penyiar, nggak mungkin berdakwah. Kan gitu intinya. Oke? Perhatikan deh para mualaf itu. Anda pasti lebih teranglah pikirannya, nggak sesempit itu. Nah, teman-teman, kita berdoa terus supaya seluruh suku dan bangsa itu mendapatkan kesejahteraan dari Kristus yang mengasihi. Karena Yesus tidak pernah berkata dia datang untuk orang Kristen. Tidak pernah dia datang untuk beragama Kristen. Tidak. Dia datang untuk semua orang dari suku, bangsa, ras. Dan yang paling menarik adalah dalam Wahyu 7 ayat 9. Ya, kalian baca baik-baik. Di sana tertulis dengan baik dan tepat bahwa dari suku, ras, bahasa dan agama akan berdiri di hadapan tatanan domba Allah. Mereka akan menyembah kepada anak domba Allah itu Kristus. Jadi tidak ada halangannya. Semangat terus orang Kristen yang baru percaya untuk berdoa bagi bangsanya, bagi orang-orangnya, bagi keluarganya. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, pergilah kepada keluargamu. Ya, maka engkau dan seluruh keluargamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Sampai di sini teman-teman, semoga kita cerdas. Nggak usah kepanasan. Anda yang melihat video ini bahkan orangnya tersebut, nggak usah kau kepanasan. Ya, tidak ada unsur sesuatu pun yang mau kita jelaskan, tapi melihat komentar Anda itu sangat disayangkan bahwa sentimen yang Anda tunjukkan bukan soal kesukuan, tapi soal bahwa dia dari Aceh percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sangat nampak sekali. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.